Pada video kali ini akan dibahas sebuah soal OSN SMP. Dalam soal, diketahui suatu TABC adalah 5 segi 4 beraturan dengan panjang AB 2 cm dan TA 4 cm. Maka berapakah jarak antara B dan rusuk TD? Bagaimanakah cara penyelesaiannya? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Nah, sebelum membahas soal seperti ini, kita harus pahami dulu konsep jarak dalam geometri. Nah, semisalnya nanti ada sebuah garis dan ada sebuah sembarang titik di luar garis, maka nanti yang dinamakan jarak itu adalah lintasan terdekat. Nah, kemungkinan kalau jarak titik A ke garis P ini, lintasannya ada banyak. Mungkin ke sini, ataupun yang lainnya. Tetapi yang dimaksudkan dengan jarak adalah jarak terdekatnya atau lintasan paling pendek. Maka dari A ini, tarik garis ke garis P dan dia tegak lurus. Inilah disebut dengan jarak. T ini adalah jarak A ke garis P. Selalu tegak lurus. Nah, berdasarkan konsep tersebut, kita akan gambar dulu sebuah limas TABC. Kita ambil nih A, B, C, D. Dan ingat, penamaan limas itu, D ini adalah puncaknya dan ABCD adalah alasnya. Karena dia beraturan, maka nanti semua rusuk tegaknya TA, TB, TC, dan TD itu panjangnya sama. Begitu pula di sini ABCD-nya. Panjang AB-nya diketahui 2, maka nanti BC juga 2. Dan TA-nya 4. TA-nya 4, maka nanti TB juga 4, TD 4, dan TC adalah 4. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak titik B ke garis TD atau ke rusuk TD. Ini TD di belakangnya dan di sini adalah B. Jaraknya, tariklah garis yang tegak lurus ke TD. Nah, ini yang disebut dengan jarak. Bisa kita misalkan dengan X. Nah, oleh sebab itu, untuk mencari X-nya ini, kita akan keluarkan segitiga DBD. Kita keluarkan. Nah, kita keluarkan. T, B, D. Nah, satu hal yang harus dipahami, kalau menarik garis tegak lurus dalam sebuah segitiga, B ke TD misalnya, ini tidak selalu tengah-tengahnya. Karena ini yang tegak lurus, maka jangan pikirkan atau jangan menyimpulkan bahwa titik P ini akan ada di tengah-tengah DT. Ya, dia akan tengah-tengahnya apabila BDT ini merupakan segitiga yang sama sisi. Tetapi di sini TB-nya adalah 4 dan DT-nya juga 4. Kemudian untuk mencari DB itu bisa kita terapkan rumus Pitagoras dengan melihat segitiga ABD, siku-siku di A. AB 2, AD juga 2. Maka nanti untuk mencari DB itu adalah akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2 akar 2. Maka ini 2 akar 2. Nah, sekarang bisa kita tarik sebuah garis bantu. Dari sini ya, D ke garis DB dan tegak lurus. Kita perhatikan, DBT itu merupakan segitiga sama kaki. Maka apa akibatnya? Kalau ditarik garis yang tegak lurus ke alasnya, maka dia akan membagi 2 menjadi garis yang sama panjang. Misalnya di sini kita ambil E. DE dan EB akan sama. DB itu panjangnya 2 akar 2, maka DE setengahnya akar 2. ED juga sama, akar 2. Nah, sekarang untuk mencari X kita akan gunakan luas segitiga, di mana luas segitiga DBT itu dapat dicari dengan 2 cara. Luas DBT juga. Nah, di mana cara yang pertama dapat dengan cara nih, setengah alasnya. Alasnya kita ambil DB. Dan tingginya adalah ET. Dan yang kedua, kita ambil alasnya adalah yang di sisi ini, DT. Dan tingginya adalah PB. Setengah-setengah sederhanakan. DB dapat nih 2 akar 2. Nah, ET belum tahu. ET kita cari dengan konsep Pitagoras, di mana panjangnya ET
sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat 2 sama dengan akar 14. Nah, sehingga ET itu adalah akar 14 sama dengan DT. DT panjangnya 4 dan DB panjangnya adalah PB ya, maksudnya PB adalah X yang kita cari. Nah, sekarang kita sederhanakan. 2 sama 4 sama-sama bagi 2. Sisanya 2. Akar 2 kali akar 14. Kita kalikan akar 28 sama dengan 2 kalikan dengan X. Maka dari itu akar 28-nya bisa kita ambil 4 kali 7 akar. Nah, sehingga ini sama dengan 2 kali X. Akar 4, 2 akar 7 sama dengan 2X. Maka X-nya itu sama dengan akar 7. Jadi X yang dimaksudkan adalah akar 7. Dan C adalah jawaban yang paling tepat. Nah, di sini dia ada banyak sekali cara untuk menemukan panjang DB. Ini salah satunya cara. Kita memanfaatkan luas dari segitiga yang ada pada PB ataupun pada objek yang ingin kita cari. Nah, silakan dikembangkan ya. Bagaimana cara mencarinya? Dengan cara lain, mungkin memanfaatkan sifat-sifat segitiga ataupun bangun ruang yang lainnya. Silakan dipahami dan disimak. Akhir kata diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.